Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Baik kan? Oke, kalau gitu langsung aja ya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurikulum dan anak. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Nabila Ardania dengan teman-teman saya yaitu Vicky Maya Mafaza, Hana Triwardani, Anissa Eka Putih, dan Wildan Pratama. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kurikulum dan anak. Kurikulum dan anak merupakan dua hal yang sangat berkaitan karena untuk dapat menentukan atau membuat suatu kurikulum yang sesuai dengan anak, harus terlebih dahulu memahami secara mendalam tentang anak, khususnya secara individu anak. Dahulu, anak dipandang sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil. Ilmu jiwa khusus mengenai anak belum ditemukan pada masa itu. Alhasil, bahan pelajaran pun tidak sesuai dengan kebutuhan. J.J. Rousseau merupakan seorang ahli yang pertama kali mengemukakan bahwa pentingnya pengetahuan tentang anak bagi pendidik dan mendidik anak sesuai dengan taraf perkembangannya. Terdapat beberapa cara untuk mempelajari anak. Contohnya yaitu yang pertama, mengamati anak dalam berbagai situasi dan lingkungan. Yang kedua, selalu mengadakan percakapan dengan anak. Yang ketiga, menggunakan tes angket. Yang keempat, mempelajari hubungan anak dengan anak lain. Yang kelima, mencatat kelakuan anak dalam situasi-situasi tertentu. Yang keenam, mengevaluasi hasil pekerjaan anak. Yang ketujuh, anak diharuskan membuat buku harian. Yang kedelapan, mengumpulkan segala keterangan anak dalam bentuk cumulative record. Yang kesembilan, mengadakan penyelidikan yang mendalam mengenai riwayat hidup dan kelakuan anak, terutama terhadap anak yang sulit dididik. Yang kesepuluh, mempelajari buku-buku tentang anak. Setelah dapat mempelajari tentang anak, diharapkan dapat membuat kurikulum yang sesuai dengan anak, terutama pada individu anak. Anak sebagai keseluruhan. Pada sekolah tradisional, yang diutamakan dari anak hanyalah perkembangan intelektual tanpa memperhatikan apakah anak pandai bergaul, dapat mengendalikan perasaannya, suka berolahraga, dan menjaga kesehatan badannya. Namun, lambat laun konsep ini berubah. Saat ini, sekolah tidak hanya mementingkan kecerdasan intelektual, namun keseluruhan pribadi anak itu. Karena pada dasarnya, anak tidak dapat dibagi atas bagian yang terpisah-pisah. Dengan demikian pula, anak belajar, ia tidak hanya mampu untuk menerima kecerdasan intelektual, namun ia juga harus mampu mengelola kecerdasan emosional. Jadi, ia tidak hanya memperluas atau memperdalam pengetahuannya, melainkan mampu menghayati pula rasa senang atau benci terhadap pelajaran, terhadap guru, dan terhadap sekolah. Setiap anak, walaupun mereka kembar, tetap memiliki perbedaan, baik secara jasmaniah, rohaniah, emosional, intelijensi, tinggi badan, berat badan, pendidikan, keterampilan, dan lain-lain. Ada seorang anak yang pintar dalam intelektual, namun bisa juga tertinggal dalam kemampuan sosial emosionalnya, begitupun sebaliknya. Namun sayangnya, terkadang sekolah tidak memberikan kesempatan pada masing-masing individu untuk memilih pelajaran yang sesuai dengan mereka. Sekolah telah menentukan terlebih dahulu apa yang harus dipelajari oleh anak tersebut, sehingga anak tidak bisa mengasah bakatnya lebih dalam. Ini bukan berarti bahwa setiap anak tidak boleh memiliki pendidikan umum yang sama. Namun di samping itu, anak-anak juga harus memiliki kebebasan untuk memilih pelajaran yang sesuai dengan bakatnya sebagai individu. Agar mendapat gambaran yang jelas mengenai faktor individual, maka dalam sebuah pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, walaupun setiap individu itu unik, namun persamaannya lebih besar daripada perbedaannya. Yang kedua, perbedaan pada setiap anak lebih besar daripada yang diduga oleh guru. Yang ketiga, perbedaannya bersifat kuantitatif. Misalnya, semua orang mempunyai intelijensi, namun tarafnya saja yang berbeda. Yang selanjutnya, kesanggupan yang luar biasa pada umumnya bukanlah hasil dari kompensasi, melainkan adanya kekurangan pada bidang lain. Yang selanjutnya, perbedaan individual tidak hanya mengenai perbedaan intelektual, tapi juga emosional, jasmaniah, dan lain-lain yang harus dikembangkan juga dalam pembelajaran. Yang terakhir ada sifat seseorang juga harus dilihat dari keseluruhan dalam pribadinya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai minat dan bakatnya. Ada sebuah kurikulum yang ditinjau dari sisi psikologis mempunyai sisi yang baik, yaitu child-centered curriculum. Namun, ada beberapa kelemahan.
Di antaranya yaitu yang pertama, anak-anak sering tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, tidak ada perencanaan untuk apa yang akan dibelajarkan karena minat anak-anak sendiri berbeda dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, daya isi dari pembelajaran belum tentu sesuai dengan tujuan sekolah dan pendidikan. Karena itu, kurikulum dengan jenis tersebut tidak lagi diberlakukan, melainkan kurikulum yang pada umumnya saja yang diberlakukan. Meskipun begitu, ada cara lain untuk membagi kebutuhan anak. Misalnya adalah dengan membagi atas kebutuhan jasmania, pribadi, dan sosial. Selanjutnya, kebutuhan anak terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan pribadi. Setiap anak ingin diakui dan dihormati sebagai individu yang mempunyai tempat dan hak dalam masyarakat, sekolah, rumah tangga, dan dunia sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan jasmaniah. Tujuan umumnya yaitu mewujudkan tujuan pendidikan dengan menggunakan kejasmanian sebagai titik bertolak. Kemudian tujuan khususnya yaitu membentuk manusia yang sehat dan kuat. Kemudian kebutuhan sosial, manusia tidak mungkin lepas dari kehidupan bermasyarakat. Fungsi sekolah yang amat penting adalah membimbing anak agar ia menjadi makhluk sosial. Kurikulum modern memberikan kebebasan pada anak untuk saling bekerja sama. Nah, materi selanjutnya adalah tafsiran yang bertentangan mengenai kebutuhan anak. Kebutuhan anak ditinjau dari sudut anak itu sendiri. Ada 2 tafsiran yang ditentukan berdasarkan kebutuhan anak. Yang pertama yaitu child-centered. Penentuan kurikulum didasarkan pada kebutuhan psikobiologis yaitu minat, hasrat, dan keinginan tertentu yang ingin dipenuhinya. Contohnya, sikap anak yang ingin berdiri sendiri, ingin menentukan sikapnya terhadap orang dewasa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adult-centered atau society-centered. Penentuan kurikulum didasarkan pada hal-hal yang diperlukan anak dalam masyarakat. Mengapa demikian? Karena apa yang diperlukan anak itu ditentukan oleh masyarakat dan orang dewasa. Contohnya, anak itu harus menguasai sejumlah mata pelajaran, keterampilan, jabatan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa anak tidak hanya memiliki kebutuhan psikobiologis saja, tetapi kebutuhan individu pun ditentukan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan individu disebut dengan personal sosial atau bersifat pribadi dan sosial. Kebutuhan anak ditinjau dari sudut masyarakat. Contoh tentang kebutuhan murid-murid yang ditinjau dari sudut masyarakat adalah The 10 Imperative Needs of Youth yang disusun oleh National Association of Secondary School Principals pada tahun 1951, yaitu yang pertama ada jabatan. Penguasaan keterampilan diperlukan sebagai penunjang untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan. Setiap pemuda harus mengembangkan serta memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga yaitu kewarganegaraan. Setiap pemuda harus memahami hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat yaitu kekeluargaan. Keluarga menjadi hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat guna mengenal syarat membina rumah tangga yang bahagia. Kemudian yang kelima yaitu sikap ekonomis. Sikap pandai berbelanja dan menggunakan barang serta jasa harus secara intelijen. Kemudian yang keenam yaitu berpikir secara ilmiah. Setiap pemuda harus memahami pengaruh ilmu pengetahuan terhadap kehidupan manusia dan fakta utama mengenai hakikat dunia dan manusia. Kemudian yang ketujuh yaitu estetika. Setiap pemuda harus menghargai keindahan dan kasusastraan, keseruan musik dan alam. Kemudian yang kedelapan yaitu pemakaian waktu senggang. Setiap pemuda harus bisa memanfaatkan waktu senggangnya dengan baik dan bijak. Kemudian yang kesembilan yaitu etika. Setiap pemuda harus mengembangkan rasa hormat dan memupuk nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian yang terakhir yaitu proses-proses fundamental. Setiap pemuda harus bisa berpikir rasional, menyatakan pendapatnya dengan jelas dan memahami apa yang dibaca dan didengarnya. Kemudian ada kebutuhan pemuda ditinjau dari sudut anak itu sendiri. Menurut Commission on Human Relationship Study, berdasarkan metode case study, wawancara, pengamatan dan jawaban-jawaban pemuda atas masalah tertentu, hal-hal yang merupakan pusat perhatian dan pemikiran pemuda antara lain: 1. Memupuk hubungan-hubungan pribadi,
yang mengandung soal-soal seperti A. Hubungan dengan anggota seks sendiri dan seks lain. B. Mencari sahabat yang memahami dirinya. C. Menghadapi norma-norma yang berbeda dalam masyarakat. D. Mengadakan hubungan-hubungan baru di luar rumah tangga. Dan E. Membina perkawinan yang bahagia. Kemudian yang kedua adalah memupuk kemerdekaan diri yang mengandung masalah antara lain A. Melepaskan diri dari kekuasaan ibu dan bapak. B. Keinginan bekerja. C. Hasrat meninggalkan rumah. D. Mencapai kemerdekaan emosional dari keluarga. E. Memperoleh pengakuan sebagai orang dewasa. F. Memperoleh kebebasan memilih dalam soal-soal yang vital. F. Soal kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah memahami kelakuan manusia dengan soal-soal antara lain A. Tentang orang yang ingin berkuasa dan menyakiti hati orang lain. B. Tentang kekurangan-kekurangan dalam keadilan. C. Tentang kelakuan manusia yang berperi kemanusiaan terhadap sesama manusia. D. Tentang persengketaan antara manusia. Kemudian yang keempat adalah menegakkan diri sebagai pribadi dalam masyarakat yang mengandung soal A. Keinginan agar diakui sebagai manusia yang bertanggung jawab, sosial maupun moral. B. Hasrat agar pendapatnya diakui penting oleh orang dewasa dan orang lain. C. Keinginan merasa berharga dan penting dalam mata orang lain. D. Kesediaan menerima pekerjaan. Dan E. Kesediaan untuk memikul tanggung jawab atas keluarga dan rumah tangga. Kemudian ada kenormalan yang mengandung soal pemuda untuk merasa dirinya normal dalam A. Pertumbuhan jasmani, B. Kesanggupan mental, dan C. Perasaan. Kemudian yang keenam adalah memahami dunia yang mengandung hal A. Kepekaan akan keindahan, B. Otoritas di luar pengalaman, C. Usaha mencari ketentraman dalam dunia yang penuh rahasia, dan D. Usaha untuk memperoleh filsafat hidup. Selain itu, kebutuhan anak ditinjau dari psikobiologis tidak perlu bertentangan dengan kebutuhannya ditinjau dari sudut masyarakat. Salah satu usaha untuk mempertemukan kedua aspek tersebut dilakukan oleh R.J. Havighurst yang menggunakan pengertian development tasks, yaitu tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh setiap anak pada tingkat perkembangannya. Memenuhi tugas itu berarti kebahagiaan dan kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas berikutnya. Development tasks bagi pemuda menurut R.J. Havighurst adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencapai hubungan sosial yang lebih memuaskan dan lebih matang dengan lawan jenis. Yang kedua adalah menerima dan mempelajari tugas dan peran sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga adalah menerima baik keadaan badannya dan menggunakannya dengan efektif. Yang keempat, memperoleh kemerdekaan emosional lepas dari kebergantungan kepada orang tua dan orang dewasa. Yang kelima adalah memperoleh kemerdekaan ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu jabatan. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk perkawinan dan rumah tangga. Yang kedelapan, memperoleh kecakapan dan pengertian yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Yang kesembilan, memupuk kelakuan yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, memperoleh sejumlah norma sebagai pegangan dalam bertindak. Kemudian adalah perkembangan anak. Perkembangan anak dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan intelektual dan perkembangan sosial. Perkembangan intelektual, menurut ahli psikologi Swiss, yaitu Jean Piaget, selama 40 tahun mengadakan penelitian tentang perkembangan intelijensi atau proses berpikir anak dan bayi sampai masa pemuda. Beliau mengemukakan bahwa anak-anak pada mulanya masih berpikir menurut apa yang dilihatnya. Misalnya, bahwa gelas yang lebih tinggi,
lebih banyak isinya daripada gelas yang pendek, walaupun isinya sama. Faktor-faktor yang dapat membantu perkembangan intelektual antara lain, yang pertama adalah kematangan, yang dapat dipengaruhi dan bukan semata-mata merupakan pertumbuhan. Kemudian adalah pengalaman, yang penting untuk mengembangkan konsep dengan syarat bahwa anak sendiri atau aktif secara mental untuk mengolah data yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga adalah transmisi sosial, yaitu tidak hanya memperoleh informasi dengan mendengar atau membaca, akan tetapi mengolahnya secara mental. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan. Artinya, jika anak dihadapkan dengan suatu masalah, akan mengganggu keseimbangannya, dan anak tersebut akan berusaha memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah perkembangan sosial. Kebutuhan sosial hanya dapat terpenuhi dalam bentuk kelompok. Setiap manusia ingin diterima dan dihargai dalam suatu kelompok. Perkembangan sosial anak tidak lepas dari aspek perkembangan lainnya. Anak tidak diterima baik oleh kelompok juga akan mengganggu perkembangan intelektual dan emosionalnya. Sebelum kelompok kami menutup presentasi, izinkanlah kelompok kami untuk membacakan sebuah quotes dari Napoleon Hill, yaitu, "Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan." Sekian dari kelompok kami, terima kasih.